Ketakutan adalah sumber utama tahayul, dan salah satu sumber utama kekejaman. Menaklukkan rasa takut adalah awal dari kebijaksanaan. Hal tersulit untuk dipelajari dalam hidup adalah jembatan mana yang harus diseberangi dan mana yang harus dibakar. Kebanyakan orang akan lebih cepat mati daripada berpikir. Pada kenyataannya, mereka melakukannya. Mengajarkan bagaimana hidup tanpa kepastian, namun tanpa dilumpuhkan oleh keraguan-raguan, mungkin merupakan hal utama yang masih dapat dilakukan oleh filsafat di zaman kita bagi mereka yang mempelajarinya. Kesibukan dengan harta lebih dari apapun yang mencegah kita untuk hidup bebas dan mulia. Mereka yang tidak pernah mengetahui keintiman yang mendalam dan persahabatan yang intens dari cinta timbal balik yang bahagia, telah kehilangan hal terbaik yang harus diberikan kehidupan. Kita tahu sangat sedikit, namun sangat mengherankan bahwa kita tahu begitu banyak, dan lebih mengherankan lagi bahwa begitu sedikit pengetahuan dapat memberi kita begitu banyak kekuatan. Tidak ada yang bergosip tentang kebajikan rahasia orang lain. Ketakutan kolektif merangsang naluri kawanan dan cenderung menghasilkan keganasan terhadap mereka yang tidak dianggap sebagai anggota kawanan. Telah dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang rasional. Sepanjang hidup saya telah mencari bukti yang dapat mendukung ini. Ada dua motif membaca buku. Satu, bahwa Anda menikmatinya. Yang lain, sehingga kamu dapat membanggakannya. Jangan takut menjadi eksentrik dalam berpendapat, karena setiap pendapat yang sekarang diterima dulunya eksentrik. Dari semua bentuk kehati-hatian dalam cinta, mungkin yang paling fatal bagi kebahagiaan sejati. Takut akan cinta berarti takut akan kehidupan, dan mereka yang takut akan kehidupan sudah mati 3 bagian. Penyebab mendasar dari masalah ini adalah bahwa di dunia modern, yang bodoh adalah orang yang sombong, sementara yang cerdas penuh dengan keraguan. Saya tidak akan pernah mati untuk keyakinan saya, karena saya mungkin salah. Dan jika ada Tuhan, saya pikir sangat tidak mungkin bahwa Dia akan memiliki kesombongan yang tidak nyaman, sehingga tersinggung oleh mereka yang meragukan keberadaannya. 3 nafsu, sederhana namun sangat kuat telah mengatur hidupku. Kerinduan akan cinta, pencarian pengetahuan, dan belas kasihan yang tak tertahankan atas penderitaan umat manusia. Laporan orang bodoh tentang apa yang dikatakan orang pintar tidak akan pernah akurat, karena dia secara tidak sadar menerjemahkan apa yang dia dengar menjadi sesuatu yang bisa dia fahami. Dalam semua urusan itu adalah hal yang sehat sekarang, dan kemudian untuk menggantungkan tanda tanya pada hal-hal yang telah lama Anda anggap remeh. Demokrasi besar kita masih cenderung berpikir bahwa orang bodoh lebih mungkin jujur daripada orang pintar, dan politisi kita memanfaatkan prasangka ini dengan berpura-pura menjadi lebih bodoh daripada yang dibuat oleh alam. Salah satu hal yang menyakitkan tentang zaman kita adalah bahwa mereka yang merasa yakin adalah bodoh, dan mereka yang memiliki imajinasi dan pemahaman dipenuhi dengan keraguan dan keraguan-raguan. Salah satu gejala gangguan saraf yang mendekat adalah keyakinan bahwa pekerjaan seseorang sangat penting. Benar-benar orang yang berpikiran tinggi acuh tak acuh terhadap kebahagiaan, terutama kebahagiaan orang lain. Tidak sepenuhnya yakin, menurut saya, adalah salah satu hal penting dalam rasionalitas. Baik seseorang maupun sekelompok orang atau suatu bangsa tidak dapat dipercaya untuk bertindak secara manusiawi atau untuk berpikir secara waras di bawah pengaruh ketakutan yang besar. Jika ada di dunia saat ini
Sejumlah besar orang yang menginginkan kebahagiaan mereka sendiri lebih dari mereka menginginkan ketidakbahagiaan orang lain. Kita bisa memiliki surga dalam beberapa tahun. Rahasia kebahagiaan adalah, biarkan minat Anda seluas mungkin dan biarkan reaksi Anda terhadap hal-hal dan orang-orang yang menarik minat Anda sejauh mungkin ramah daripada bermusuhan. Tanpa beberapa hal yang Anda inginkan adalah bagian tak terpisahkan dari kebahagiaan. Apapun yang Anda kuasai berkontribusi pada kebahagiaan. Semuanya samar, sampai tingkat yang tidak Anda sadari, sampai Anda mencoba membuatnya tepat. Kehidupan yang baik diilhami oleh cinta, dan dibimbing oleh pengetahuan. Tantangan terbesar bagi pemikir manapun adalah menyatakan masalah dengan cara yang memungkinkan solusi. Seluruh masalah dengan dunia adalah bahwa orang bodoh dan fanatik selalu begitu yakin akan diri mereka sendiri, dan orang yang lebih bijaksana penuh dengan keraguan. Saya pikir, kita harus selalu menghibur pendapat kita dengan beberapa keraguan. Saya seharusnya tidak berharap orang-orang secara dogmatis mempercayai filosofi apapun, bahkan filosofi saya sendiri. Begitu kita meninggalkan alasan kita sendiri, dan puas mengandalkan otoritas, masalah kita tidak akan ada habisnya. Menyadari tidak pentingnya waktu adalah gerbang menuju kebijaksanaan. Harapan ekstrem lahir dari kesengsaraan ekstrim. Singkat dan tak berdaya adalah hidup manusia. Pada dia dan semua rasnya, malapetaka pasti jatuh tanpa ampun dan gelap. Kebosanan adalah masalah vital bagi moralis, karena setidaknya setengah dari dosa umat manusia disebabkan oleh rasa takut akan hal itu. Tidak ada bangsa yang begitu soleh, karena masing-masing percaya pada dirinya sendiri, dan tidak ada yang begitu jahat, karena masing-masing percaya satu sama lain. Ketika orang mulai berfilsafat, mereka tampaknya berpikir perlu untuk membuat diri mereka sendiri bodoh secara artifisial. Hanya dalam pikiran manusia adalah Tuhan, dalam tindakan dan keinginan kita adalah budak dari keadaan. Rahasia kebahagiaan adalah menghadapi kenyataan bahwa dunia ini mengerikan, mengerikan, mengerikan.